Hai Voices. Nah, bagi sebagian teman-teman nih yang sekarang aktif jualannya online ya, ataupun kayak online shop ataupun di Instagram B2B market. Nah, teman-teman harus tahu nih, pola tiap seller di all shop itu ternyata beda-beda loh. Kayak online shop gitu aja ternyata ada pola-polanya sendiri buat yang kayak memikat jenis customer kalian. Nah, di sini ada yang istilahnya seller gaspol gitu. Jadi yang ketemu barang bagus nggak pakai mikir, langsung ditawarin ke temen-temen. Terutama update-nya di sosial media personal, promo-promo terus lah ya. Terus ada emang seller yang lebih kayak rapih tapi ditarget gitu. Semuanya dipikirin, nama shop, logonya, profil bionya, kontennya yang akan dipost, foto produk. Nah biasanya produk akan beda sendiri, akan akun jualannya biasanya alirannya niche market gitu, atau ngomongnya gimana ya, lebih kayak pasar yang emang punya identitinya sendiri gitu. Jadi misalnya teman-teman jualan online shop nih, teman-teman jualan jam digital, nah teman-teman biasanya nggak bakal jualan di akun sendiri, tapi ngebangun sebuah akun all shop gitu, emang khusus ngejual jam digital itu. Biasanya karena jarang orang mau jualan produk yang marginnya tipis nih, kalau emang salah rapi tertarget, karena emang trafficnya itu lebih kayak ngandelin ads juga sih, jadi marginnya itu harus bisa nutupin biaya iklan. Nah kalau seller idealis adalah ngomongnya gimana ya, kayak bikin merek sendiri, bikin brand sendiri gitu. Jadi emang misalnya kayak biasanya emang salah satu pengusaha sukses lahirnya dari seller idealis ya. Misalnya kayak dari awalnya dia ngambil barang gitu, terus dia udah cobain sendiri, ternyata banyak loh kekurangannya ini. Akhirnya dia bikin satu inovasi dan akhirnya coba cari tahu gimana sih barang-barang ini dibikinnya gitu, gimana sih cara ngatasin kekurangannya, apa gue bikin brand sendiri ya akhirnya sama-sama kita tadi juga sih ya, nama, logo, bio, foto, konten posting, tone color, font, dan lain-lain. Emang tujuannya buat branding tuh yang kayak dipikirin banget lah ya. Dan biasanya emang mereka ini lebih cenderung berpikir untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah ada lagi yang kayak semi idealis, mirip-mirip sih sama si idealis tadi, cuma bedanya kalau semi idealis ini lebih kayak lihat perkembangan, apa yang lagi naik dia biasanya lebih ngikutin, tapi biasanya dia punya merek sendiri. Misalnya yang kemarin lagi naik semenjak corona kan masker tuh ya, nah dia bikin masker terus dikasih label sendiri. Kan keren ya. Nah di sini ada yang kayak dropship. Jadi kalau misalnya ada yang kayak punya Rico Huang, dropship aja gitu kan, bukannya promosi ini ya, lebih kayak mengandalkan konten dari supplier. Kadang juga bisa kayak maksa mau bikin konten sendiri karena nggak mau sama ke orang lain gitu. Karena bisa misalnya dropship itu kan kayak udah laku baru stok sendiri, kalau ribet ya udah dropship aja lah ya. Jadi biasa budget pembelian stoknya nol, palingan lebih ke ya untuk beli sampel gitu. Budgetnya jadi bisa dialihin ke iklan dan operasional, yang penting tetap jualan. Nah ada lagi seller F&B, biasanya jualan kayak khusus makanan, snack, minuman buatan sendiri, ataupun yang kayak produk-produk racikan sendiri. Bisa kontennya paling banyak yang kayak orang-orang lagi nikmatin produknya kan, banyak banget tuh ya. Salah satu yang cukup terkenal dan emang sering gue lihat itu adalah kayak Kulo, Janji Jiwa, Ngikan. Nah banyak banget tuh isinya kayak orang-orang yang kayak lagi nyobain gitu produknya sambil makan, sambil minum, di foto gitu ya. Terus juga kadang-kadang pakai artis gitu ya, bahasanya endorse gitu ya. Terus ada lagi seller F&B plus, ini lebih keren, punya kedai, kafe atau restoran biar makin banyak orang tahu. Terus bangun akun sosial media, tujuannya kayak lebih dekat sama customer. Biasanya kayak banyak konten-konten aktivitas harian juga sih, yang kayak orang-orang lagi makan di foto gitu, diam-diam kayak ngikutin dia gitu, udah diam-diam nyatain, diam-diam nyimpen rasa, mendem perasaan, pas ditembak udah keburu digebet orang. Lebay banget. Oke. Terus ada lagi seller B2B yang nggak nyari end customer, tapi yang dicari adalah bisnis juga. Jadi kayak banyak kontennya berisi peluang bisnis, kayak open reseller, open distributor, open agent,
open agen gitu, open dropship gitu lah. Makanya biasa kayak banyak konten testimoni yang kayak gabung. Yang terakhir ada seller ler. Jadi kayak semua sosial media dibikinin akun shop gitu khusus, kayak semua marketplace dibikinin toko. Nah biasanya juga kayak channelnya itu dibikinin kayak WA, Line, BBM, semua rekening bank bikin website khusus gitu. Nah terkadang orang ini lupa kalau dia bukan Superman yang harus punya tim gitu untuk melengkapi itu semua biar gak keteteran sendiri ya. Oke. Nah jadi buat sebagian teman-teman yang mau berjualan secara online ataupun bikin online shop ataupun jualan di B2B marketplace, teman-teman wajib banget tahu tuh. Jadi teman-teman bisa punya gambaran apa sih yang teman-teman mau jual, dan teman-teman bisa kayak mengenali pasarnya teman-teman. Misalnya ada orang-orang terdekat, kayak gimana sih teman-teman gitu punya lingkungannya tuh yang seperti apa gitu. Nah itu bisa jadi salah satu acuan ataupun kayak pijakan gitu buat teman-teman melangkah di jalur yang mana sih ya. Kayak kalau bercanda orang kemarin adalah masuk neraka jalur prestasi. Nah kalau ini enggak, jadi gimana caranya masuk surga jalur orang dalam. Oke.